Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kami, yang mana berjudul pengembangan permainan interaktif untuk meningkatkan pembahasan pola pada anak usia dini menggunakan metode Artificial Neural Network atau ANN, yang mana pada presentasi kali ini terdiri dari dua orang, yaitu Ade Anugrah dan Zahid Pratama. Kepada saudara Ade, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Zahid. Di sini saya akan membacakan bab 1 yang berisi pendahuluan. Latar belakang. Artificial Neural Network atau ANN atau jaringan saraf tiruan adalah suatu metode yang meniru jaringan saraf biologis untuk mempelajari sesuatu. Salah satu implementasi ANN yang banyak digunakan adalah untuk memprediksi. Pengenalan pola merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan kognitif anak usia dini. Pemahaman pola dapat membantu anak dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis, memecahkan masalah, dan meningkatkan kreativitas. Namun metode pembelajaran tradisional seringkali kurang menarik bagi anak-anak sehingga diperlukan pendekatan yang lebih interaktif dan menyenangkan. Permainan interaktif berbasis teknologi dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini dengan memadukan pembelajaran dan hiburan secara efektif. Anak usia dini adalah individu unik antara usia 0 dan 6 tahun yang berada pada masa kemasan, pertumbuhan, dan perkembangan mengalami ledakan yang luar biasa. Salah satu aspek pembangunan yang dimiliki, komponen perkembangan kognitif mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan sehari-hari anak karena hampir semua aktivitas anak memerlukan keterampilan berpikir atau kognitif. Perkembangan kognitif adalah proses di mana seseorang meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan informasi mereka. Seiring perkembangan zaman, tidak bisa terbantahkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berlangsung semakin cepat dan pesat, serta penggunaannya dapat dijangkau oleh berbagai lapisan kehidupan masyarakat dari segala bidang, usia, dan tingkat pendidikan. Dahulu handphone atau gadget hanya digunakan di kalangan usia dewasa untuk berkomunikasi, urusan pekerjaan, dan hanya orang-orang yang memiliki pendapatan tinggi yang bisa memiliki handphone. Lanjut. Tersebut karena harganya yang mahal. Sekarang tidak hanya pada kalangan dewasa, akan tetapi usia dini seperti anak TK atau usia persekolahan sudah mengenal dan menggunakan handphone. Penggunaan teknologi oleh anak usia dini tidak sepenuhnya membawa dampak negatif jika dimanfaatkan dengan bijak. Faktanya, teknologi dapat menjadi media pembelajaran yang inovatif jika dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan kognitif dan emosional anak. Permainan interaktif berbasis teknologi tidak hanya mampu menarik perhatian anak, tetapi juga membantu mereka mempelajari konsep-konsep dasar, termasuk pola. Anak-anak cenderung belajar efektif melalui aktivitas bermain karena memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus melibatkan aspek visual, audio, dan kinestetik. Meski demikian, atas sedikit hit. Meski demikian belum banyak aplikasi atau permainan edukasi yang secara spesifik mengintegrasikan pengenalan pola sebagai elemen utamanya. Kebanyakan aplikasi pendidikan masih berfokus pada pengajaran literasi dasar atau matematika tanpa memberikan pengetahuan yang cukup pada pengembangan kemampuan berpikir logis melalui pola. Padahal kemampuan mengenali pola sangat penting karena menjadi dasar bagi banyak keterampilan lainnya seperti membaca, berhitung, dan memahami hubungan sebab dan akibat. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa media pembelajaran yang interaktif mampu meningkatkan keterlibatan dan motivasi anak dibandingkan dengan metode pembelajaran pasif seperti buku atau lembar kerja. Bawah, lanjut. Dah. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Di sini terdapat 3
Rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara merancang permainan yang menarik dan edukatif untuk pengenalan pola. Yang kedua, sejauh mana permainan interaktif dapat meningkatkan pemahaman pola pada anak usia dini. Yang ketiga, apa saja fitur yang efektif dalam mendukung pembelajaran pola melalui permainan. Batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Di sini terdapat 5 batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya akan memfokuskan pada anak usia dini dalam rentang usia 4 sampai 6 tahun sebagai target pengguna permainan interaktif. Yang kedua, permainan yang dikembangkan dalam penelitian ini hanya mencakup pengenalan pola sederhana seperti pola warna, bentuk, angka, dan urutan logis. Yang ketiga, penelitian ini akan membatasi pengembangan permainan pada platform digital berbasis aplikasi yang dapat diakses melalui perangkat tablet atau komputer. Yang keempat, data uji coba permainan akan dibatasi pada 20-30 anak yang diambil dari sekolah atau lembaga pendidikan anak usia dini di wilayah tertentu. Yang terakhir, yang kelima, penelitian ini akan dilakukan dalam waktu 3-4 bulan mencakup tahap perancangan, implementasi, dan evaluasi permainan. Lanjut. Tujuan penelitian. Di sini terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan permainan interaktif untuk pengenalan pola pada anak usia dini. Yang kedua, mengukur efektivitas permainan dalam meningkatkan kemampuan pemahaman pola. Yang ketiga, menganalisis pengalaman pengguna terhadap permainan yang dikembangkan. Dan di sini terdapat juga manfaat penelitian. Di sini terbagi menjadi 5 manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis yang memberikan kontribusi pada bidang pendidikan khususnya dalam pengembangan media pembelajaran interaktif untuk anak usia dini. Yang kedua, manfaat praktis. Adapun manfaat secara praktis yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut. Bagi anak usia dini, membantu anak dalam memahami pola dengan cara yang lebih menarik, interaktif, dan menyenangkan sehingga mendukung perkembangan kognitif mereka. Yang kedua, bagi guru atau orang tua, menyediakan media pembelajaran alternatif yang mudah digunakan, efektif, dan relevan dengan kebutuhan anak di era digital. Yang ketiga, bagi pengembang teknologi pendidikan, menjadi acuan untuk menciptakan lebih banyak aplikasi atau permainan edukasi yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran anak usia dini. Lanjut. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mengembangkan dan menguji permainan interaktif dalam mengenalkan pola pada anak usia dini. Metodologi yang digunakan dijelaskan dalam beberapa tahapan berikut. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan research and development atau R&D yang berfokus pada pembuatan media pembelajaran berupa permainan interaktif. Model pengembangan yang digunakan adalah AD, Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Yang kedua, tahap penelitian. Di sini terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, tahap analisis, menganalisis kebutuhan pembelajaran anak usia dini terutama dalam pengenalan pola. Mengidentifikasi karakteristik anak usia dini dan potensi teknologi interaktif sebagai media pembelajaran. Mengumpulkan data awal melalui wawancara dengan guru dan orang tua serta studi literatur terkait pengenalan pola dan media pembelajaran. Yang kedua, tahap perancangan. Merancang prototipe permainan interaktif berbasis teknologi dengan fitur yang sesuai untuk anak usia dini, seperti penggunaan warna-warna cerah, bentuk sederhana, dan antarmuka yang mudah dipahami. Menentukan materi pembelajaran pola seperti pola warna, angka, dan bentuk. Mendesain skenario permainan level kesulitan dan mekanisme umpan balik untuk meningkatkan motivasi anak. Lanjut. Yang ketiga, tahap pengembangan. Mengembangkan permainan interaktif menggunakan platform, mengembangkan aplikasi seperti Unitai, mengintegrasikan elemen visual, audio, dan interaksi yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini, menguji permainan secara internal untuk memastikan kualitas teknis dan kesesuaian dengan rancangan awal. Yang keempat, tahap implementasi, menguji coba permainan kepada anak usia dini di lingkungan terkontrol seperti kelas atau laboratorium pembelajaran, melibatkan sampel penelitian sebanyak 20-30 anak usia dini yang dipilih secara purposive sampling, memberikan pelatihan singkat kepada guru atau orang tua yang akan mendampingi anak selama uji coba. Yang kelima, tahap evaluasi. Tahap terakhir, melakukan evaluasi efektivitas permainan melalui pretest dan post-test untuk mengukur kemampuan anak dalam mengenali dan melanjutkan pola.
mengumpulkan data kualitatif dan observasi selama uji coba dan wawancara dengan guru atau orang tua untuk mengetahui respon pengguna terhadap permainan, menganalisis data untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, dan potensi perbaikan permainan. Lanjut. Baik, sudah. Baik, terima kasih. Selanjutnya bab 2 akan dibacakan oleh Saudara Jahid. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, itu selanjutnya yang mana landasan teori. Yang pertama yaitu tujuan pustaka. Kajian literatur atau studi sebelumnya memiliki tujuan ganda yaitu menyediakan referensi komparatif dan mencegah dugaan plagiarisme terhadap penelitian ini. Oleh karena itu, berikut disajikan landasan teori yang bersumber dari hasil-hasil penelitian sebagai berikut. Yang mana teman-teman bisa lihat pada tabel dari nomor 1 sampai 4. Baik, yang mana pada tabel 5, yang mana Dwi Ismawati Yenda Bupisla, yang mana pada tahunnya itu 2024, yang mana penelitian ini menggunakan pendekatan survei deskriptif dengan subjek penelitian terdiri dari 50 guru berbagai taman kanak-kanak TK dan pendidikan PAUD anak usia dini di 2 kota besar di Indonesia, yang mana mendapatkan hasil data yang diperoleh memberikan gambaran mengenai kondisi pengajaran literasi, narasumber, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi metode pengerjaan tersebut, terutama dalam konteks penggunaan teknologi. Yang mana selanjutnya itu bab 3. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan fokus pada pengembangan permainan interaktif untuk meningkatkan pemahaman pola pada anak usia dini. Metode ini yang diadopsi adalah Research and Development atau RNB dengan model pengembangan yang mengikuti tahap ADDIE atau Analysis, Design, Development, Evaluation, yang mana terdiri mulai analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, evaluasi, dan selesai. Yang mana terdiri dari analisis, merupakan langkah awal yang krusial dalam penelitian ini. Pada tahap ini, beberapa kegiatan dilakukan untuk memahami kebutuhan dan konteks pembelajaran anak usia dini, pengenalan pola. Menganalisis kebutuhan pembelajaran, yang mana penelitian dimulai dengan menganalisis kebutuhan pembelajaran anak usia dini, khususnya dalam hal pengenalan pola. Ini melibatkan identifikasi jenis pola yang perlu diajarkan seperti pola warna, bentuk, dan angka. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi yang dikembangkan relevan dan sesuai dengan pengembangan kognitif anak, mengidentifikasi karakteristik anak usia dini, yang mana karakteristik anak usia dini diidentifikasikan termasuk aspek pengembangan konflik sosial dan emosional mereka. Memahami karakteristik ini penting untuk merancang permainan yang menarik dan sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Selanjutnya yaitu yang terakhir, mengumpulkan data awal. Data awal dikumpulkan melalui wawancara dengan guru dan orang tua serta studi literatur terkait. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan tentang pengalaman belajar anak dan tentang yang dihadapi dalam pengenalan pola. Studi literatur membantu dalam memahami teori-teori yang mendasari pembelajaran pola pada anak usia dini. Selanjutnya itu perancangan. Setelah analisis, dilakukan tahap perancangan. Dimulai untuk mengembangkan prototipe permainan interaktif. Yang pertama, merancang prototipe permainan interaktif.
Dalam tahap ini, prototipe permainan interaktif dirancang dengan memperhatikan fitur-fitur yang sesuai untuk anak usia dini. Desain permainan harus menarik dan menyenangkan agar dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Selanjutnya, menentukan materi pembelajaran. Materi pembelajaran pola yang akan diajarkan ditentukan mencakup berbagai jenis pola seperti pola warna, angka, dan bentuk. Konten ini harus disusun sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh anak. Yang terakhir yaitu mendesain skenario permainan. Skenario permainan dirancang untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif. Mekanisme umpan balik juga diidentifikasikan untuk memberikan dorongan positif kepada anak ketika mereka berhasil mengenali pola. Selanjutnya itu pengembangan. Tahap pengembangan melibatkan pembuatan dan pengujian awal dari permainan interaktif. Mengembangkan permainan interaktif dikembangkan menggunakan platform seperti Unity atau alat pengembangan aplikasi lainnya. Fokus utama adalah menciptakan antarmuka pengguna yang ramah anak serta elemen visual atau audio yang menarik. Mengintegrasikan elemen visual atau audio. Elemen visual dalam kurung grafis dan audio atau musik dan efek suara diidentifikasikan untuk menciptakan suasana bermain yang menyenangkan. Ini bertujuan untuk meningkatkan anak dalam proses belajar. Melakukan uji coba internal. Sebelum diuji coba kepada anak-anak, dilakukan uji coba internal untuk memastikan kualitas teknik permainan. Uji coba ini meliputi pengecekan bug dan memastikan semua fitur berfungsi dengan baik. Yaitu selanjutnya implementasi. Tahap implementasi adalah saat bermain diuji coba pada kelompok sasaran. Yang pertama itu menguji coba permainan. Permainan diuji coba pada anak usia dini dalam lingkungan terkontrol seperti kelas atau laboratorium pendidikan, yang mana bertujuan untuk mengamati bagaimana anak berinteraksi dengan permainan dan seberapa efektif permainan dalam mengajarkan pola. Selanjutnya melibatkan anak usia dini. Sekitar 20-30 anak usia dini dipilih secara purposif sampling untuk berinteraksi dalam uji coba. Pemilihan ini didasarkan pada kriteria tertentu agar hasil uji coba transparantif. Yang terakhir yaitu memberikan pelatihan kepada pendamping. Guru atau orang tua mendamping selama uji coba diberikan pelatih tentang cara menggunakan permainan serta cara mendukung anak selama proses belajar. Yang selanjutnya itu evaluasi, yang mana terdiri dari 3 poin, yang mana tahap implementasi adalah saat permainan diuji coba pada kelompok sasaran. Yang pertama yaitu menguji coba permainan. Permainan diuji coba pada anak usia dini dalam lingkungan terkontrol seperti kelas, laboratorium pendidikan. Ini bertujuan untuk mengamati bagaimana berinteraksi dengan permainan dan seberapa efektif permainan dalam mengajarkan pola. Melibatkan anak usia dini sekitar 20-30 anak usia dini yang dipilih secara purposif sampling untuk berpartisipasi dalam uji coba. Yang terakhir itu memberikan pelatihan kepada pendamping, guru atau orang tua. Yang mendamping selama uji coba diberikan pelatih tentang cara menggunakan permainan serta cara mendukung anak selama proses belajar. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan lafaz.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.